perjalanan religi selalu menarik untuk dikunjungi, selalu memberikan kesan yang unik. Lalu seperti apakah suasana Kampung Temboro dan pondok pesantren yang terbangun sebagai kampung santri? Lalu segera saja kita sambangi. Kampung Madinah terletak di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Kehidupan sosial di Temboro sangat tenang dan kehidupan di pasar desa cukup ramai. Di Kampung Temboro terdapat pondok pesantren Al-Fatah. Kebutuhan santri pun ditopang dengan tersedianya koperasi yang menjual aneka kebutuhan hidup santri. Begitu masuk kampung terpampang tulisan kawasan berpakaian muslim. Penduduk Temboro memang beragama Islam. Para lelaki memakai jubah dan para wanita berjubah hitam panjang. Di antaranya ada yang memakai purdah atau hanya sekedar memakai tudung. Bangunan masjid merupakan kompleks menyatu yang terdiri masjid, ruang-ruang pembelajaran, taman, dan pondokan santri. Pondok pesantren Al-Fatah berdiri sejak zaman Belanda, tepatnya tanggal 1 Mei 1939. Terletak di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dirintis oleh Kiai Haji Sarbun Sidik. Beliau seorang murid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang sempat mengikuti bayat Thariqah di Jabal Abi Kubais, Mekah, sewaktu menunaikan ibadah haji. Di samping kegiatan Thariqah dan kegiatan pengajian, juga dikembangkan unit kegiatan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sementara kegiatan pengajian juga dikembangkan menjadi beberapa unit, antara lain halaqah, tahfizul Quran, Madrasah Diniyah Santri Kampung, serta Dauratul Hadis. Pondok pesantren Al-Fatah Temboro terkenal karena satu-satunya pesantren di wilayah eks-Karisidenan Madiun yang memiliki ciri khas. Santriwatinya senantiasa menggunakan baju muslim purdah dengan warna hitam dan bercadar. Tujuan utama pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah adalah untuk mencetak santri menjadi orang soleh, bertakwa, memiliki pemahaman yang lurus dan mendalam, memiliki keyakinan teguh dan kokoh terhadap agama, serta memiliki semangat tinggi untuk mengamalkan dan mendakwahkan agama ke seluruh penjuru dunia. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini sebenarnya berasal dari pondok orang-orang tua. Jadi bisa dikatakan perintis yang pertama itu Mbah Kiai Sidik, dulu santri Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Kemudian sepeninggal beliau diteruskan oleh Mbah Yai Mahmud Khalid Omar. Beliau berguru Thariqah kepada Mbah Imam Ghazali Kartinawi dan Mbah Umar Sufyan Baran Kediri, dekat Ploso sana. Nah kemudian selain itu beliau juga ngaji di Termas, di Pondok Termas, juga ngaji di Pondok Pesantren Tebuireng. Jadi santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu pondok kita itu ya pondok Thariqah
Kemudian juga ngaji kitab-kitab sebagaimana pondok-pondok pesantren yang lain. Berkelana bukan hanya milik para petualang. Para santri pondok pesantren Al-Fatah juga melakukannya. Tapi bukan sembarang kelana. Mereka mengemban misi mulia berkelana menebarkan rahmatan lil alamin. Hingga kini bahkan sudah menjadi tradisi, artinya setiap santri wajib melakukannya sebagai salah satu bagian dari pendidikan, di samping menyebarluaskan Islam. Tempat yang dituju santri kelana yakni masjid. Disitulah mereka menginap sekaligus menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas seperti sholat, zikir, itikaf, tadarus Quran, dan taklim. Di sela-sela waktu, mereka berdakwah dari rumah ke rumah milik kaum muslim di sekitar masjid. Untuk masalah pendidikan kita utamakan dalam pendidik anak ini kita arahkan dengan nuansa religi. Artinya pendidikan formal bagus, tapi kalau tidak ada religi, tidak ada pengetahuan dari agama, kayaknya sangat kurang sekali untuk menjadikan anak yang soleh-soleha atau anak yang potensi untuk urusan tentang pengetahuan. Untuk itu untuk semua orang tua siapa aja dan di mana aja, untuk mendidik anak yang sudah jadi potensi dan agamis, kita pentingkan yang namanya religi, jangan sampai terpisahkan oleh karenanya. Informasi pendidikan religi maka harus kita dekatkan, harus kita cari informasi ke pesantren-pesantren atau ke tempat pendidikan Islam yang untuk menjadikan anak ini bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus lagi. Menjadi generasi muda Islam yang soleh, cakap dan cerdas adalah harapan anak muda yang di dadanya terdapat kecintaan terhadap Islam. Tak heran bila para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren Al-Fatah berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Alhamdulillah Allah SWT izinkan datang kemari karena di sini suasana agamanya lebih mantap lah, di segi pelajaran-pelajarannya pun. Dan di sini insya Allah suasana agama kelihatan daripada tempat-tempat yang lain. Karena apa, wanita-wanitanya yang juga laki-lakinya itu tutup aurat dengan sempurna, dan orang-orang yang masuk datang ke sini terus tertariklah dengan suasana di sini. Di segi pelajaran-pelajaran sini ada juga di segi pelajaran seperti pelajaran kitab, pelajaran ilmu nahwu saraf ataupun selainnya. Ada juga di samping itu belajar dakwah. Nah, diajar kita untuk dakwah. Kemana dakwah ini adalah penting, yaitu pondasi agama. Tanpa dakwah tidak ada agama. Hayatud-din, hayatud dakwah. Mautud-din, mautud dakwah. Para santri pun saat libur memanfaatkan liburan untuk berlatih menyalurkan hobi dan kemampuannya mengendarai kuda dengan baik. Keberadaan kuda-kuda dihadirkan mengandung makna agar para santri dapat menghayati kembali bagaimana lika-liku perjuangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi latihan kuda ini mengikuti olahraga supaya badan kita selalu sehat dan kuat, dan mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Masjid Al-Huda merupakan pusat seluruh kegiatan di pondok pesantren Al-Fatah. Karena disinilah tempat diadakannya musyawarah membahas kegiatan-kegiatan pondok. Juga pengajian umum yang rutin digelar setiap malam Jumat. Ribuan jamaah dan santri mengikuti pengajian ini. Masjid yang dibangun ini mampu menampung lebih dari 10.000 jamaah. Pondok pesantren Al-Fatah memang dijadikan sebagai pusat jamaah tabligh di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari metode penyampaian dakwah yang menyejukkan.
karena lebih mengedepankan hikmah dan kesabaran dalam berdakwah, mengajak orang untuk semakin kafah dalam Islam. Pemirsa, penyebaran agama Islam di berbagai daerah kian cepat, ditandai dengan pendirian masjid dan pondok pesantren yang tidak dapat lepas dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda di berbagai daerah. Akhirnya kami tuntasi perjalanan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.